Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kautama dengan NIM 4142511102. Saya berasal dari kelas praktikum SBD dan di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Jadi tujuannya dilakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui apakah aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh pH atau tidak. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, yang pertama ada dasar teori. Enzim merupakan biokatalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tanpa ikut habis bereaksi. Setiap enzim memiliki kondisi optimum dapat bekerja secara maksimal, salah satunya dipengaruhi oleh pH. Nah, jadi enzim itu memiliki beberapa faktor yang dapat memengaruhi. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada pH, dan yang ketiga ada konsentrasi substrat. Selanjutnya kita masuk ke tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase. Yang kedua untuk menentukan pH optimum enzim amilase. Selanjutnya, alat dan bahan dalam praktikum ini. Alat meliputi mikropipet dan tip, tabung reaksi, inkubator dan penangas air. Penangas air ini ada dua, yaitu penangas air es sama penangas air mendidih. Yang ketiga ada spektrofotometer untuk membaca gelombang hasil absorpsi. Bahan-bahannya meliputi amilum 0,5%, enzim amilase 0,05%, reaksi DNS, buffer pH 4, pH 7, dan pH 10. Kita masuk ke bab 2, metode. Nah, metode itu meliputi prosedur. Prosedur yang dilakukan itu seperti ini. Langkah pertama yaitu mencampurkan substrat amilum dengan enzim amilase. Campuran tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 25 menit agar reaksi enzimatis berlangsung optimal. Setelah diinkubasi selesai, ditambahkan reaksi DNS untuk mendeteksi gula, reduksi hasil pemecahan amilum. Larutan kemudian dipanaskan selama 8 menit dalam penangas air mendidih dan didinginkan menggunakan air es. Tahap terakhir yaitu pengukuran absorpsi menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 550. Kita masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Di sini kita udah dapat hasilnya pada pH 4 dan tabel dari pembacaan spektrofotometer. Ada absorpsi. Ini absorpsi yang pertama itu kontrol, absorpsi A1, absorpsi A2. Selanjutnya itu pH 4 itu kita masukkan ke perhitungan yang ada di sini. Dari sampel 1, sampel 2 didapatkan hasilnya sekian, kemudian dirata-ratakan dan dapat hasilnya segini, yaitu 0,111. Kemudian pada pH 7 itu hasil rata-ratanya adalah 0,236, pada pH 10 0,221. Selanjutnya pada populasi dan sampel itu pH 4 dan hasil rata-rata tadi kita ubah menjadi kurvanya seperti ini. Kemudian pembahasannya, aktivitas meningkat pada pH 4 ke pH 7, kemudian agak sedikit menurun pada pH 10. pH memengaruhi struktur sisi aktif enzim. Kondisi ekstrim ini menyebabkan kerja enzim kurang optimal. Selanjutnya ada pembahasan praanalitik. Nah, praanalitik ini melakukan persiapan alat dan bahan untuk melakukan prosedur praktikumnya.
Kemudian ada tahap analitik, yaitu melakukan prosedur praktikum seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tahap pasca analitik ini merupakan hasil dari praktikum. Nah, aktivitas enzim itu tertinggi terdapat pada pH 7, sehingga enzim amilase bekerja optimum pada kondisi netral. Perubahan pH dapat mengaruhi aktivitas enzim menurut Istiqomah dan kawan-kawan 2020. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan praktikum ini yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa pH mempengaruhi aktivitas enzim amilase. Aktivitas optimum enzim terjadi pada pH 7 dengan nilai aktivitas sebesar 0,236. Pada kondisi asam dan basa, aktivitas enzim mengalami penurunan karena perubahan struktur sisi aktif enzim. Dengan demikian, enzim amilase bekerja paling optimal pada suasana netral atau pH 7. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.